Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadira Fasya dengan NIM G00240249 dari SGD A3. Di sini akan membacakan laporan praktikum anatomi 2.3. Oke, pertama dari soalnya itu ada pria berusia 65 tahun yang ke IGD karena mengalami kelemahan mendadak pada lengan. Kemudian di situ dia akan dilakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan CT scan dan terdapat pula iskemia parsial pada pons kiri. Selanjutnya, kita langsung ke soal itu jelaskan struktur pembentuk sirkulus Willisi. Mulai dari bagian anterior hingga posterior, sebutkan juga fungsinya dalam menjaga perfusi cerebral saat terjadi sumbatan salah satu arteri besar. Oke, jadi di sini ada sirkulus Willisi. Nah, di sini dia ada anterior, sorry, dari sirkulus Willisi ini dia itu ada karena dari dua arteri besar yaitu arteri karotis interna dan arteri basilaris. Oke, bahas dari basilaris. Basilaris sendiri ini merupakan gabungan dari dua arteri vertebral. Di sini juga ada sebenarnya arterior sempinal. Dia akan bergabung menjadi arteri basilaris. Nah, arteri basilaris ini sebelum dia bercabang menjadi posterior cerebral, dia juga akan sudah bercabang menjadi superior cerebellar. Nah, ketika sudah jadi posterior cerebral, dia akan dihubungkan dengan dengan cerebrum medial dengan posterior communicating. Nah, medial cerebral sama anterior cerebral itu tuh berasal dari arteri carotid interna. Ada juga yang berasal dari carotid interna yaitu nervus ophthalmicus nih, nervus ophthalmicus. Nah, anterior cerebral medial dan dexter et sinister itu akan dihubungkan oleh anterior communicating. Nah, selanjutnya, kenapa bentuknya seperti itu? Fungsi arteri Willis ini tuh kalau misalnya ada yang sumbat tuh bagaimana? Misal dalam perfusi cerebral. Nah, jadi ketika salah satu arteri besar, misalnya kayak arteri carotis interna atau arteri basilar, itu tersumbat, jadi kayak menyebabkan stroke iskemik, arteri Willis sendiri tuh akan berperan sebagai jaringan kolateralnya untuk mempertahankan aliran darah ke otak. Melalui apa? Yaitu aliran balik atau collateral flow. Misalnya arteri kartis internal bakal tersumbat. Darah dari sisi kontralateral akan mengalir melalui arteri komunikas anterior. Dia bakal memberi supply ke arteri subcerebral anterior ipsilateral. Nah, darah dari sistem vertebrobasilar mengalir melalui arteri komunikans anterior menggantikan aliran arteri karotis yang tersumbat. Jika arteri basilar tersumbat, darah dari arteri karotis interna dia bakal mengalir melalui arteri komunikans posterior menyuplai arteri cerebral posterior, mencegah iskemia otak. Jadi kayak fungsinya biar kayak ketika ada satu arteri yang tersumbat, darah ke otak itu tetap ngalir. Dengan adanya anastomosis ini, daerah otak tuh bakal, yang misal seharusnya kekurangan darah nih area penumbraknya, tetap mendapat perfusi minimal untuk bertahan hingga terjadinya revaskularisasi. Selanjutnya itu, sebutkan dan jelaskan perbedaan antara traktus corticospinalis dan traktus spinothalamicus. Mulai dari bagian anterior sampai fungsi utama, titik awal dan akhir, lokasi penyilangan juga letak relatif di medula spinalis. Nah, traktus corticospinalis sendiri, ini tuh fungsinya untuk gerakan motorik. Dia itu ada di descending pathway. Dia berfungsi untuk gerakan-gerakan volunteer, gerakan otot kontralateral, dan koordinasi gerakan. Nah, dari korteks cerebri, dia itu berasal dari korteks cerebri gyrus presentralis melalui kapsula interna dan pedunculus cerebellaris nanti akan menuju ke piramid. Nah, kemudian dia akan menyilang pada decussatio pyramidalis. Nah, di sini traktus corticospinalis akan terbagi menjadi dua, yaitu traktus corticospinalis lateral dia akan menyilang di decussatio pyramidalis dan traktus corticospinalis anterior dia tidak menyilang di decussatio tapi dia akan menyilang di commissura anterior medulla spinalis setinggi segmen yang bersangkutan. Selanjutnya, ini ada traktus spinothalamicus. Nah, tadi kan kalau misalnya traktus pyramidalis kan, dia itu kan yang motor and descending efferent. Kalau misalnya spinothalamic, dia untuk sensori dan dia ascending. Ascending itu dia afferent pathway. Nah, jadi untuk spinothalamicus ini dia ada di anterolateral system. Di sini dia terbagi jadi dua, ada lateral dan anterior dari traktus spinothalamic. Nah, kalau misalnya yang anterior, dia ini untuk stimulasi adanya raba dan tekan. Kalau misal lateral ini untuk rangsangan nyeri dan suhu.
Nah, ini adalah perbedaan yang lebih lengkapnya lagi. Fungsi kortikospinalis tadi untuk gerakan motorik volunter, spinotalamik itu untuk rasa nyeri, suhu, dan sentuhan kasar. Titik awal kortikospinalis ada di korteks motorik. Untuk spinotalamiko sendiri, titik awal itu ada di reseptor sensorik primer, dan lebih tepatnya di medula spinalis. Untuk titik akhirnya, corticospinalis itu ada di neuron motorik di medulla spinalis, sedangkan spinotalamik itu ada di nucleus ventral posterolateral thalamus. Nah, untuk penyilangannya di medulla oblongata, decussatio pyramidum, dan untuk spinotalamik itu ada di segmen spinal tempat selaputnya masuk. Nah, untuk lokasi di medulla spinalisnya, corticospinalisnya ada di kolumna lateral traktus corticospinal lateral. Untuk di spinotalamik sendiri itu ada di kolumna anterolateral di traktus spinotalamicus. Selanjutnya, sebutkan pembagian trunkus cerebri batang otak minimal dua struktur penting dari mesencephalon, pons, dan medulla oblongata. Pertamanya adalah trunkus cerebri. Dia terdiri dari ini ada midbrain atau mesencephalon, kemudian ini ada pons, dan di sini ada medulla oblongata. Nah, selanjutnya pertama kita akan bahas dari mesencephalon. Mesencephalon sendiri itu tuh di sini sukra ada pedunculus cerebri yang isinya tuh ada crus cerebri dan tegmentum mesencephali dipisahkan oleh substantia nigra. Kemudian di sini ada fossa interpeduncularis yaitu kayak lempengan di antara pedunculus. Di sini akan tempat keluarnya nervus 3 atau nervus oculomotor. Kemudian ada tectum mesencephali dan aqueductus mesencephali yang akan mengalirkan cairan LCS menuju ventriculus quartus. Nah, untuk pedunculus cerebri sendiri ini terdiri dari crus cerebri, di mana crus cerebri ini dia terdiri dari fibriae yang misal kayak di 3/5 medial 3/5 lateralnya, eh sorry ya, di misal contohnya di eh fimbriae itu ada kayak fimbriae parietopontinus, corticospinalis, dan lainnya. Dan untuk tegmentum mesencephaly di sini dia ada nukleus ruber yang akan kalau dia akan bakal kelihatan merah gitu. Nah, di sini juga akan terlihat lamnicus lateral yang akan ke kolikuli inferior, yang dimana kalau misalnya kolikuli inferior ini akan berfungsi buat jaras pendengaran. Kemudian di sini ada substansia nigra. Substansia nigra ini dia yang memisahkan tadi kan crus cerebri dan tegmentum mesencephaly sendiri. Dia di sini merupakan dia akan terlihat warna hitam karena dia mengandung pigmen melanin. Dia terdiri dari dua pars, itu ada pars compacta sama pars refracta. Kalau misal pars compacta ini yang punya neuromelanin. Nah, di mana di sini dia akan menghasilkan dopamin. Ini akan berfungsi untuk motorik, gerakan motorik di dan berfungsi pada nigrostriatal pathway. Nah, selanjutnya tadi ada tectum mesencephaly. Di sini ada superior coliculi dan inferior coliculi. Kalau misal superior dia untuk jaras penglihatan, inferior untuk jaras pendengaran. Dan ini ada cerebral peduncle. Ada peduncle cerebral superior, me- eh, medial dan inferior. Untuk ini tuh buat pelekatan dari cerebri. Nah, selanjutnya ada pons yang kita bahas dari basilaris. Jadi pons basilaris ini di sini dia ada nervus yang keluar dari sini tuh ada nervus 5 sampai nervus 8. Nah, pertama ada nervus 6 atau nervus abducens. Dia keluar dari sulcus bulbopontinus. Kemudian ada nervus 5 atau nervus trigeminus, dia keluar dari brachium pontis. Dan ada nervus 7 facialis dan nervus vestibulocochlearis, dia akan keluar dari Angulus pontos cerebellaris. Dan di sini ada sulcus basilaris pontis, di mana sulcus basilaris pontis ini merupakan tempat arteri basilaris lewat. Nih, di sini ada arteri basilaris yang besar ini. Dia akan lewat di sulcus basilaris pontis. Selanjutnya adalah pons faroli tegmentalis. Di sini ada pars tegmentalis pontis yang segitiga atas dan fascia dorsalis pentis. Fascia dorsalis medulla oblongata.
Selanjutnya adalah medula oblongata, di mana di situ akan keluar nervus 9 sampai 12. Nah, di sini struktur pentingnya itu pertama ada oliva, itu merupakan pendesakan dari nukleus olivaris, dan ada piramis merupakan pendesakan dari tractus piramidalis. Di sini ada sulcus ventrolateral juga, kemudian ada visura mediana anterior dan decussatio pyramidum, di mana tempat tractus corticospinalis menyenglang. Nah, di sini nervus 9 sampai 11 dia yang tiga ini dia akan keluar dari sulcus posterolateral. Sedangkan kalau misalnya untuk nervus hypoglossus, dia akan keluar melalui sulcus anterolateral. Nah, selanjutnya adalah medulla oblongata. Di sini ada trigonum nervus hypoglossi, trigonum nervus vagi, ada fasciculus gracilis, fasciculus cuneatus, sulcus medianus posterior, ada tuberculum gracili, tuberculum cuneatum, dan taenea ventriculi quarti. Selanjutnya, jelaskan asal-usul nukleus dan fungsi dari tiga nervus cranialis motorik murni, serta akibat lesi pada upper motor neuron dan lower motor neuronnya. Nah, selanjutnya, yang pertama adalah nervus trigeminus, ini nervus 5 yang keluar dari brachialis pontis. Dia itu terdiri dari beberapa nukleus. Ada nukleus mesencephalic, yaitu proprioreseptif untuk otot-otot kunyah, untuk otot masseter. Ada dan kemudian ada nukleus sensori utama, itu ada di pons untuk sentuhan halus atau vibrasi. Kemudian ada nukleus spinalis untuk nyeri dan suhu, dan nukleus motorik pons untuk otot-otot pengunyah. Fungsinya buat apa? Untuk sensorik wajah. Jadi nanti trigeminus ini dia akan bercabang menjadi ada V1 tuh untuk ophthalmicus, V2 untuk maxillaris, dan V3 untuk mandibularis. Nah, dia ada juga fungsi buat motorik otot pengunyah kayak ada masseter, temporalis, pterygoid medial dan lateral, dan tensor timpani dan sebagainya. Nah, kalau lesi di upper motor neuron, dia akan mengganggu suplai bilateral. Nah, dia akan menyebabkan kelemahan otot kunyah. Kemudian ada lesi kortikal, biasanya akan menyebabkan asimptomatik karena kompensasi sisi lain. Kemudian lesi lower motor neuron, dia akan menyebabkan kelemahan otot kunyah ipsilateral. Kemudian dia akan deviasi mandibula ke sisi lesi dan hipestesia atau anestesia pada wajah sesuai cabang yang terkena. Selanjutnya ada nervus facial atau nervus 7 yang keluar dari angulo pontis cerebellar. Nah, untuk asal-usul nukleus itu, nukleus nervus facialis ini berasal dari pons. Untuk komponen motorik utamanya juga memiliki komponen parasimpatis dan sensorik, tapi yang dibahas di sini yang kita fokus adalah motorik. Nah, fungsi motorik wajahnya itu adalah untuk ekspresi wajah. Jadi kayak untuk otot-otot frontalis, orbicularis oris, buccinator, dan otot-otot ekspresi lainnya. Dan itu juga menginervasi stapedius, yaitu pada pendengaran, dan di gastricus posterior dan styloheodeus. Nah, lesi di upper motoneuron wajah bawah kontralateral tuh bakal lumpuh. Wajah atas tuh nggak akan terlalu terpengaruh karena ada supply bilateralnya. Contoh itu apa? Kayak misal stroke. Jadi kayak dia lumpuh separuh wajah bawah kontralateral kan. Tapi kalau di atas itu masih ada supply bilateral sehingga dia masih bisa, kalau orang stroke itu masih bisa ngurutin dahi. Nah, kalau untuk lower motor neuron, bisa tuh kelumpuhan total wajah ipsilateral. Jadi bisa kayak nggak bisa senyum, kerutin dahi, atau nutup mata. Contohnya tuh kayak Bell's palsy. Dan mungkin bisa disertai dengan hiperakusis, karena stapedusnya juga ikut lumpuh, dan penurunan air mata dan air liur. Dan untuk nervus abducens itu nervus keenam. Di sini dia tuh nukleusnya berasal dari nukleus nervus abducens yang ada di pons dan dekat garis tengah. Fungsinya itu buat apa? Untuk menginervasi otot rectus lateralis yang mengabduksi bola mata. Jadi yang dia itu yang gerakan bola mata kita ke sisi lateral. Dan untuk lesi dari lower motor neuron itu relatif jarang karena dia tuh ada supply bilateralnya. Tapi lesi besar ini di korteks bisa nyebabin gaze palsy. Jadi gangguan tatapan ke satu arah. Untuk upper motor neuronnya akan menyebabkan diplopia horizontal, mata tidak dapat bergerak ke arah lateral, dan mata terkonvergen karena hanya otot rectus medialis yang bekerja. Oke, yang terakhir adalah jelaskan lokasi dan fungsi dari area Brodmann berikut ini. Ada area 4 dan area 1, 2, dan 3. Oke, jadi area 4 atau korteks motorik primer, lokasi itu terletak di gyrus presentalis pada lobus frontalis. Itu merupakan area paling anterior dari sulcus centralis. Nah, fungsi itu apa? Untuk bertanggung jawab atas inisiasi gerakan motorik volunter. Jadi dia untuk gerakan-gerakan volunter yang sadar. Nah, setiap bagian area ini akan memetakan bagian tubuh tertentu dalam bentuk somatotopik, dikenal sebagai homunculus motorik. Nah, stimulasi area ini bakal menghasilkan kontraksi otot pada sisi kontralateral tubuh karena dia akan berhubungan dengan tractus corticospinalis, di mana itu merupakan motorik pathway.
Nah, untuk Broadband area, dia ada di area 321, yaitu korteks sensorik primer. Dia itu terletak di gyrus prosentralis pada lobus parietal dan tepat di posterior dari sulcus centralis sendiri. Dia tuh fungsi itu apa? Untuk tanggung jawab untuk persepsi sensorik dari tubuh, kayak sentuhan ringan, tekanan, getaran, proprioresepsi, misal posisi tubuh, nyeri, dan temperatur. Sama seperti kayak area motorik, bagian itu juga punya pemetaan somatotopik, yaitu homuncul sensorik, dan juga mengolah informasi dari sisi kontralateral tubuh. Oke, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.